Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, dan siang bagi siapapun yang menikmati video ini. Saya di sini akan membahas tentang politik pada umumnya, bukan dan juga pada khususnya. Dan nanti kita akan pilah-pilah. Tapi sebelumnya kita harus berbicara tentang apa itu politik, apa aja yang digunakan politik, apa inti dari kekuatan politik. Disinilah nanti kita akan berbicara tentang berbagai macam hal tentang politik. Ini adalah permulaan saya di sini. Semoga ini menghasilkan sebuah pembicaraan yang berfaedah, bukan hanya melempar kalimat saja, tapi juga semoga kawan-kawan semua memahami, mengerti apa yang saya sampaikan, dan dengan jelas dan terang apa itu politik. Pertama, nama saya Indra Bahariadin. Yang pertama yang kita bicarakan adalah arti politik. Politik itu adalah sebuah kumpulan di mana bernaungnya orang-orang yang memiliki sebuah ideologi yang sama atau konsep yang sama dalam pikiran mereka maupun dalam praktiknya. Itulah politik yang sebenarnya. Walaupun sekarang terjadi berbagai macam pola yang ada di masyarakat, terjadi perubahan-perubahan dalam teknik memahami politik. Di sisi lain juga, politik itu kecenderungannya adalah dia selalu berkaitan dengan mempengaruhi orang, agar orang menerima apa yang kita maukan. Dan politik itu selalu menawarkan segala sesuatu yang bersifatnya general, umum, dan kecenderungannya pada ekonomi, hukum, dan juga sosial budaya dalam pemikiran khususnya. Nah, tapi kecenderungan yang terjadi saat ini berbelok arahnya. Di Indonesia ini sungguh aneh terjadi. Kenapa? Karena kita tidak memiliki sebuah politik yang khusus yang dibuat oleh bangsa ini sendiri. Karena terjadinya masuknya banyak pemikiran yang ada di Indonesia ini, terutama Amerika dan Belanda yang lebih dominan. Nah, tapi itu tidak terjadi, itu tidak terlalu lama terjadinya. Akhirnya pada 1965 inilah terjadi perubahan yang sangat drastis dalam cara berpikir bangsa ini, dan selalu berpikiran tentang ilmu-ilmu barat yang lebih diutamakan. Seperti contoh saat ini, tidak ada teori politik yang khusus untuk Indonesia punya, tidak ada. Ada, walaupun ada tapi tidak pernah dipakai dalam praktek pendidikan di universitas-universitas di Indonesia. Nah, jadi mereka selalu membuat sebuah orang-orang barat, khususnya orang Amerika. Dan saya tidak mau menyebut nama di sini karena belum masuk pada intinya. Jadi para pemikir-pemikir Amerika itu memasuki Indonesia itu lewat 3 hal. Pertama adalah pendidikan, yang kedua praktek politik di DPR, pemerintahan, dan lalu yang ketiga di wilayah pemikir. Gitu. Nah, kehancuran pemahaman terhadap politik itu ya di sini. Jadinya politik yang memiliki keunikan khusus Indonesia itu udah hilang. Kenapa? Karena zaman dulu politik itu
mengambil sesuatu dari perkembangan pemikiran yang ada di Indonesia. Seperti apa? Gotong royong, berbudaya, berbaik sangka. Dalam politik selalu ada pertemuan, dalam satu buah pertemuan, dalam diskusi mereka boleh bertengkar habis-habisan, tapi setelah itu mereka damai di luar. Nah, itu sudah tidak berlangsung lagi pada zaman Soeharto. Terjadi perubahan pola berpikir, terjadi perubahan pola berbudaya, terjadinya individualisme, dan juga kecenderungannya parlemen dan presidensial itu selalu terlalu America minded. Walaupun dalam konsepnya bentuk dari keteraturan undang-undang yang ada di Indonesia itu tetap Indonesianis, tapi dalam prakteknya itu banyak diabaikan. Dan ada juga yang terjadi pada pemikir dari hilangnya budaya politik Indonesia ini, politik budaya khususnya. Ya karena memang bangsa kita ini bangsa yang lebih dominan dalam permainan politik dari zaman Fox, VOC, sampai Hindia Belanda, sampai Indonesia itu lebih bertumpuk pada penguasaan Pulau Jawa. Nah, jadi budaya Jawa yang demikian dominan diperkuat oleh Soeharto pada zamannya, menguatkan itu, dan ini telah menjadi budaya baru dalam bangsa ini. Nah, jadi politik Indonesia ini adalah politik antah berantah. Karena apa? Pemikiran Amerika yang begitu kuat sehingga saat ini pun masih bermain, baik dalam teori, praktek. Satu. Nah, karena kenapa? Karena orang-orang di sana selalu melihat formal. Apa yang mereka lihat? Di Indonesia ini cenderungnya lebih lucu melihat segala sesuatu berdasarkan nilai, poin. Entah IPK, entah hubungan dekat, kerabatan, senior junior, antara alma mater maupun kelompok organisasi massa. Itulah yang terjadi di Indonesia saat ini. Kenapa saya masuk ke sini? Karena ini tidak ada yang membahas. Nanti saya akan sambung untuk berikutnya. Nah, jadi politik Indonesia itu adalah politik yang memang saat ini antah berantah, tidak memiliki kejelasan dalam konsep maupun dalam prakteknya. Nah, jadi dalam sebuah konteks, dalam sebuah penglihatan perpolitikan negara, dasar politik Indonesia itu sudah hampir hilang. Di mana hampir hilangnya? Ya karena itu tadi, melihat formal, kedekatan hubungan senior junior, kelompok, keluarga, ini selalu dibuat. Nah, itu dimulai pada periode Soeharto. Itu dikuatkan. Lalu dimunculkan permainan uang. Nah, lucunya di Indonesia ini mengambil budaya luar tapi tidak membenahi struktur masyarakatnya, khusus dalam cara berpikir, membaca, memahami, mengerti. Itu tidak ada dalam bangsa Indonesia ini. Kenapa itu terjadi? Ya karena itu tadi, pendidikan hanyalah sebagai tempat pelampiasan untuk mendapatkan uang, bukan untuk mendapatkan ilmu. Sementara dari pihak yang kita ambil ilmunya, mereka membenahi struktur masyarakatnya dalam cara berpikir, dalam cara melihat sesuatu secara logis, dan juga melihat sesuatu dengan hubungannya antara pemimpin dan masyarakat dan pemimpin,
dan sebagainya, itu selalu melihat lewat ilmu-ilmu, bukan berdasarkan klinik dan juga berdasarkan hubungan kerabatan. Ini yang terjadi. Ini yang membahayakan sekali dalam hubungan antar budaya bangsa ini. Nah, inilah yang selalu dipakai oleh Barat atau musuh-musuh bangsa untuk dilihat sebagai alat kita untuk menghancurkan. Kenapa? Karena itu tadi, ilmuwan-ilmuwan kita itu tidak memiliki sebuah teori yang pasti dalam membuat sebuah parameter budaya dalam melihat perpolitikan bangsa ini. Karena kecenderungan lebih pragmatis. Kenapa pragmatis? Ya karena mereka melihat bahwa ini adalah uang dan ini adalah peluang, terkenal, popularitas, segala-segala hal semacam itu yang mereka pakai. Jadi sungguh sangat asyik untuk melihat politika di Indonesia ini. Karena apa? Jenjang dari perubahan, yaitu dari Soekarno dan kelompok-kelompok tua lah, seperti Soekarno, Tan Malaka, Hatta, Syahrir, dan banyak lagi. Mereka selalu melihat bahwa kita ini adalah bangsa, bukan daerah lagi. Jadi ketika menundukkan sesuatu itu pada posisi yang memang memiliki kualitas pada bidangnya, bukan berdasarkan hubungan tadi. Itulah Indonesia Raya. Jadi politik dalam pengertian Indonesia Raya itu adalah bukan lagi sekedar hanya kelompok yang memiliki ideologi yang sama atau sebuah organisasi, bukan. Tapi politik itu adalah bagaimana kita menguasai, bagaimana kelompok kecil orang menguasai orang banyak. Seperti itu politik Indonesia saat ini. Oligarki dan elit ini selalu bersama. Mereka juga sebagai pengusaha dan mereka juga sebagai elit politik. Seperti itu. Dan ini sangat-sangat membahayakan. Kenapa? Karena masyarakat itu hanya dilihatkan pada sebuah struktur. Sebuah struktur bahwa masyarakat itu hanya mendengar, mengikuti, dan memilih. Itu aja peranannya. Karena kenapa? Masyarakat itu tidak pernah diberikan pengajaran secara teks, secara ilmiah, secara terbuka dalam arti politik yang sebenarnya. Karena pendidikan di universitas-universitas itu hanya memberikan hal-hal, materi-materi yang terkadang tidak dipakai di tengah masyarakat. Yaitu tadi, karena lemahnya pemikir-pemikir yang ada di bangsa ini. Karena apa? Tidak memiliki eksistensi cara berpikirnya. Itulah Indonesia Raya. Nah, jadi ketika kita bicara tentang politik, ya Indonesia tidak memiliki politik yang jelas. Gitu. Tidak seperti Iran, Jepang, Jerman, Belanda, Inggris, itu udah jelas dalam bentuk strukturnya. Gitu. Nah, tapi di Indonesia ini semua pemikir itu melarikan diri dari peranan mereka. Gitu. Kenapa? Karena mereka ingin punya peran khusus di dalam elit-elit politik dan oligarki. Ini yang terjadi dalam masyarakat Indonesia saat ini. Ini realitas yang tidak bisa kita hapus. Nah, tapi bisa kita lakukan perlawanan melalui apa? Ada idealisme yang ada dalam masyarakat, yang ada dalam diri kita masing-masing untuk menjelaskan ini pada masyarakat secara luas. Bagaimana caranya? Membuat tulisan-tulisan, entah itu di Facebook, entah itu di mana. Berikan penjelasan pada masyarakat, atau di buku, di majalah, dimanapun. Gitu loh. Tujuannya untuk karena kita tidak memiliki kemampuan tempat untuk mengoyak segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Karena ini sudah hampir jadi tradisi.
Bila ini terjadi tradisi, kita nggak tahu lagi harus berbuat apa. Karena apa? Politik Indonesia itu telah dikuatkan oleh dua hal, yaitu klinik atau ilmu sihir, ilmu magik. Yang kedua, itu tadi, ilmu uang. Ini sangat luar biasa. Dan itu dipendam berpuluh-puluh tahun. Dan ini tidak ada yang berani mengoyang. Itulah yang terjadi. Nah, tapi pendidikan kita pun dibiarkan mengambang. Jadi pendidikan ini untuk sekedar mencari duit, bukan memang untuk masyarakat memahami sesuatu apa yang diinginkan oleh mereka lewat ilmu tadi. Itu yang terjadi. Ya itulah Indonesia Raya. Nah, jadi politik di Indonesia ini berubah itu semenjak era Orde Baru. Kenapa? Semua ahli-ahli kita, semua orang-orang yang cerdas tidak diberi kesempatan, kecuali orang cerdas tersebut mau bekerja sama dengan rezim pada masa ini, pada masa itu. Dan ternyata mereka banyak yang tidak mau. Banyak yang melarikan diri ke Rusia, ke Cina, ke Jerman Timur, Cekoslowakia. Ya karena itu tadi. Karena ke Prancis. Itu tadi, karena mereka tidak diberi kesempatan untuk berkarir di Indonesia. Tidak boleh bersuara. Yang bersuara pun akan ditangkapi, dimasukkan ke dalam penjara, dan tidak boleh beroperasi. Bahkan buku-buku mereka pun tidak boleh terbit. Dan ada beberapa berita bahwa pemikir-pemikir kita banyak yang terbunuh ketika pembersihan PKI 1965 tersebut. Itu bisa kita lihat dalam sejarah-sejarah atau dalam teks. Apalagi saat ini udah begitu terbukanya media informasi, kawan-kawan bisa cari di sana, baik di YouTube, di Google maupun di perpustakaan. Jadi perubahan mendasar Indonesia ini adalah tidak memiliki pola berpikir intelektual yang terjadi. Kenapa? Karena oligarki dan elit memainkan orang-orang yang mereka anggap pintar dan cerdas untuk menjadi backingan mereka. Nah, jadi mereka menarik orang-orang yang bisa diajak bekerja sama dengan mereka. Nah, itulah yang terjadi saat ini. Hingga wawancara dalam tema-tema wawancara di TV, kadang-kadang kita lihat hanya sekedar pemanis demokrasi, seolah-olah ada demokrasi di Indonesia ini, kita boleh bicara apapun tapi nggak ada dasar, tidak ada bentuk ilmunya di situ. Yang ada hanya mempertahankan argumen tanpa data, karena merasa mereka lebih paham daripada yang lain. Ini yang sangat membahayakan bagi kita semua, karena membiarkan fragmen sandiwara TV, sinetron yang ada dalam Indonesia Raya ini. Jadi saat ini yang memiliki kekuasaan penuh di Indonesia cuma dua. Pertama, elit yang mereka bentuk dari awal dan mereka dikader oleh di atas mereka, senior mereka, dan juga dibantu oleh kekuatan alumni alma mater mereka. Yang kedua, mereka menguasai vitalitas sumber-sumber ekonomi hingga mereka bisa bermain sebagai oligarki, dan mereka memanfaatkan momen elit dan oligarki yang tidak bisa terpisah dari Indonesia Raya ini. Kenapa? Karena mereka butuh modal, makanya mereka bermain dalam titik-titik ekonomi.
Seperti itu. Nah, jadi Indonesia dalam politik itu nggak ada. Indonesia ini nggak punya jalur politik khusus. Indonesia ini tidak memiliki pemahaman tentang apa itu politik. Ya karena itu tadi, bangsa ini adalah bangsa yang blunder dalam cara berpikir. Karena apa? Dihilangkannya dunia teks, dunia baca, dunia nulis, dunia diskusi, hilang. Kenapa hilang? Karena orang-orang yang berkuasa saat ini adalah bagian dari orang-orang yang besarnya di zaman monolog, yaitu zamannya Orde Baru. Monolog, kerjanya tampar, pukul. Guru-guru melakukan hal itu ketika itu. Tampar, pukul, tanpa ada pertanyaan awal. Nah, seperti itu. Monolog. Ketika diskusi pun guru nggak mau kalah. Guru selalu bilang kamu salah. Karena mereka lebih paham daripada muridnya yang saat itu tahu tentang sejarah. Seperti itu. Karena kenapa? Guru-guru di zaman itu mereka hanya membaca apa yang mereka bidang studi mereka. Selain itu nggak ada yang mereka baca. Akhirnya perkembangan ilmu itu mentok pada sisi itu saja. Tiada pengembangan. Seperti itu. Jadi politik Indonesia ini adalah politik yang paling aneh di muka bumi ini. Karena dasar-dasarnya tidak ada. Pemikir Indonesia pun hilang. Batas pemikir Indonesia itu di zamannya Sohoki, lalu Ari Budiman, lalu Romomangun, lalu zamannya saya lupa, saya penulis pemberontakan petani Banten itu, lalu dan beberapa orang yang telah meninggal, Ongkoham, dan berbagai macam pemikir-pemikir lainnya. Walaupun di zaman itu padatnya pencengkeraman terhadap para pemikir, tapi masih ada celah-celah yang dimainkan oleh mereka, yaitu di seminar. Di seminar, di kampus, mereka bisa berteriak tentang itu, tapi ya itu pun hanya sekedar ilmu aja buat mereka, bukan sekedar memang bagian dari hal yang penting bagi hidup untuk mempelajari sebuah bidang studi. Jadi seperti itulah kawan. Jadi politik Indonesia ini adalah politik yang mengambang, politik yang tidak penuh kepastian. Politik Indonesia itu adalah bukan politik yang dimaksud dengan oleh beberapa pengamat politik bahwa politik adalah berkumpulnya orang-orang yang memiliki satu tujuan, satu ideologi dalam satu wadah hingga mencapai tujuan bersama. Itu tidak ada lagi saat ini. Ya. Sekarang ini yang terjadi adalah bagaimana saya berkuasa, bagaimana saya populer, bagaimana saya menghasilkan dari apa yang saya pegang dalam jabatan ini. Seperti itu. Itulah Indonesia Raya saat ini, politik Indonesia Raya saat ini. Dan orang-orang yang menguasai pemerintahan saat ini, elit politik Indonesia saat ini adalah orang-orang yang hidup dalam tekanan pada masa lalu. Orang-orang yang melepas dirinya dari segala hal-hal yang berkaitan dengan teks, sejarah, teks, buku, menulis, dialog. Ini realitas yang terjadi pada saat ini. Nah, bagi saya, politik itu adalah indah. Karena politik itu berhubungan dengan masyarakat, politik itu adalah berhubungan dengan kehidupan masyarakat banyak, agar masyarakat selalu berubah dalam tahapan ilmu, ekonomi, maupun budaya mereka, hingga dalam titik pemikiran, hingga mereka cerdas, mereka pintar, mereka paham, mereka mengerti. Itulah tujuan politik itu, membangun manusia lain untuk memahami apa yang dimaksud dengan politik tersebut. Tapi ternyata tidak.
saat ini hanya dimanfaatkan oleh sekelompok orang, sekelompok oligarki untuk memenuhi kepentingan-kepentingan mereka. Ya, itu tadi. Karena kenapa? Karena kita telah terlalu berani. Kenapa? Terlalu longgar pada masa lalu hingga kita lupa menutup celah-celah yang memang harus ada pada saat itu, yaitu pendidikan, budaya, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Itu selalu diremehkan oleh bangsa waktu itu. Karena menganggap apa? Karena menganggap bangsa ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang tidak punya musuh, bangsa yang selalu dihargai orang. Padahal kita hanya dipuji untuk mendapatkan apa yang ada dalam bangsa ini, yaitu kekayaan alam, dan melemahkan sumber daya berpikir bangsa ini. Itu realitas yang terjadi pada saat ini. Demikianlah teman-teman untuk saat ini. Saya rasa cukup dulu di sini. Mungkin lain waktu kita bicara tentang hal yang lainnya, yaitu tentang politik yang lainnya. Tapi saat ini saya hanya memberikan beberapa hal inti saja dulu, biar nanti untuk kedepannya kita bisa menyambung dan kita bisa kembali berbicara tentang politik secara utuh yang nyata. Itulah yang terjadi pada saat ini. Marilah teman-teman kita berpikir cerdas, melihat dengan jernih, dan mempelajari sesuatu baik sejarah maupun saat ini. Karena sejarah dan kontemporer itu tidak pernah terpisah. Dia selalu menyambung hingga muncullah apa yang bisa kita lihat dan dalam kenyataan seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang.